Halo, Assalamualaikum. Saya Bang Edi, founder dari Minigol Indonesia. Hari ini saya akan bercerita panjang lebar soal manfaat menabung emas ataupun menabung uang kertas. Jadi itu adalah cikal bakal dari apa yang akan kita bahas berikut ini gitu. Selanjutnya ada video berikut nih, teman-teman lihat video. Kita ke sorotan lain, saudara. Seorang warga di Bolangmongo, Sulawesi Utara menemukan uang kertas cetakan tahun 1950. Ya, uang yang ditemukan berjumlah ratusan lembar, saudara. Ratusan lembar uang kertas cetakan tahun 1950 ditemukan pertama kali oleh salah satu pekerja yang saat itu sedang membongkar bagian belakang rumah tertua di Desa Kopandakan, Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara. Penyimpanan uang di situ kan barang-barang, taruh di situ barang-barang bungkusan banyak. Jadi uang ini dibungkus rapi di hook kas itu. Pemilik rumah mengaku peti yang ditemukan merupakan milik kakeknya. Dan semenjak kakeknya meninggal dunia, peti tersebut tidak pernah lagi dibuka oleh keluarga. Dalam satu bungkusan itu ada uang terbitan tahun 52 milik kakek itu. Nah, pada tayangan yang teman-teman lihat barusan, di situ terlihat bahwa ada warisan dari seorang kakek yang tidak sengaja ditemukan oleh cucu-cucu beliau, yaitu uang kertas cetakan tahun 50-an. Kalau misalnya teman-teman melihat data bahwa di tahun 50-an itu harga 1 gram emas itu setara dengan Rp5 gitu. Jadi kalau misalnya uang kertas, tumpukan uang kertas tadi kita belanjakan ketika itu, misalnya si kakek itu membelanjakan emas logam mulia, beliau bisa mendapatkan kisaran 900 ataupun 1000 gram. 1000 gram itu beliau simpan. Kalau hari ini misalnya ditemukan oleh anak cucunya, maka anak cucunya akan mendapatkan warisan sebesar 1 miliar rupiah. Ya, cukup banyak pelajaran yang harusnya bisa kita ambil dan kita jadikan pelajaran itu. Lalu ada satu lagi video berikutnya. Tahun 2012, pasangan suami istri membayar uang pendaftaran biaya penyelenggaraan haji Rp51 juta untuk 2 orang. Tahun 2023, keduanya mendapatkan kuota haji dan harus melunasi biaya haji Rp40.040.000 lebih. Keduanya akan berangkat bersama 300-an jemaah calon haji dari kota Binjai menuju asrama haji Medan pada Jumat pagi. Uang nabung untuk berangkat haji, kita jualan bakso. Nah, itu mulai nabung tahun 1998 sampai sekarang. Ya, kami yang cuman pedagang bakso gitu loh. Alhamdulillah kok bisa berangkat ya kan, nggak disangka-sangka ya. Dari nabung 50.000 satu hari. 20.000, 50, sedapatnya lagi tuh lah ya kan. Karena sibuknya, Irianto sampai lupa pada Kamis 25 Mei merupakan hari ulang tahunnya ke-58. Tapi Irianto tetap senang karena akan berangkat ke Tanah Suci pada hari Sabtu. Akan bersama sang istri di usia sang istri Kasmintan 56 tahun. Nah, itu adalah sebuah kisah yang menurut saya cukup inspiratif sekali ya. Saya melihat perjuangan yang luar biasa dari bapak tersebut. Beliau menabung sampai 25 tahun sehingga akhirnya uang yang beliau tabung mencukupi untuk berangkat haji gitu. Tapi itu bisa terjadi sampai beliau menabung 25 tahun itu karena ada balapan yang terjadi antara uang yang beliau tabung dengan kenaikan biaya haji ataupun umroh, yang biasanya disebut dengan istilah inflasi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat pada grafik yang berikut ini, saya share grafiknya. Pada grafik ini terlihat ketika tahun 97 biaya haji itu adalah 350 gram atau kalau kita rupiahkan setara dengan 7.500.000 rupiah. Lalu kalau misalnya ketika kita beranjak 25 tahun kemudian, itu biayanya menyusut sampai hampir 10 kali lipat. Dengan emas biayanya menjadi 40 gram, lalu dengan rupiah biayanya jadi 40 juta gitu. Jadi dari perbandingan yang terlihat itu, maka dari itu Minigol menawarkan kepada teman-teman semua, para sahabat semua, untuk kita mengambil langkah pintar, langkah cerdas agar bisa lebih cepat menabung untuk haji dan umrohnya. Misalnya yang awalnya misalnya 25 tahun ataupun 20 tahun, itu kita bisa pangkas waktunya lebih dari separuh. Jadi teman-teman cukup hanya mengumpulkan Minigol
dan pegang kartu garansinya. Kumpulkan mini gold 0,1 gram sebanyak 300 keping, dan 300 keping itu bisa dikumpulkan dalam waktu mungkin bisa 5 tahun, mungkin bisa 6 tahun ataupun 8 tahun tanpa ada kekhawatiran bahwa tabungan emas teman-teman semua akan balapan dengan biaya umroh, karena harga emas itu dia akan terus setara dengan biaya haji dan umroh, bahkan mungkin berkurang. Seperti grafik yang tadi kita share bahwa ketika 25 tahun yang lalu dia 350 gram, lalu sekarang dia menjadi 40 gram. Artinya ada penurunan hampir 10 kali lipat, sedangkan dengan rupiah ada kenaikan hampir 10 kali lipat. Jadi pada video ini saya berharap teman-teman semua mengambil banyak pelajaran bahwa saya berulang kali membuat analogi ini baik di depan pejabat negara ataupun di depan politisi gitu. Ini uang kertas rupiah. Dengan segala hormat, kita cinta rupiah. Akan tetap kita gunakan sampai kapanpun untuk bayar listrik, untuk beli beras, dan bayar tol, dan keperluan apapun sehari-hari gitu. Lalu ini emas. Uang kertas ini berdasarkan data, fakta, dan historisnya, dia mengalami penurunan nilai sekitar 5% sampai 10% setiap tahunnya. Lalu emas ini berdasarkan data dan juga sejarahnya dan juga faktanya mengalami kenaikan nilainya setiap tahun 5-10%. Sekarang pertanyaannya, saya sudah menanyakan ini ke banyak politisi dan juga pejabat. Pertanyaannya gini, kira-kira kalau untuk menabung bagi masyarakat banyak, kira-kira kita akan suruh tabung yang mana? Dan hampir semua pejabat itu mengatakan kita akan nabung emas, akan anjurkan masyarakat banyak nabung emas. Jadi video ini kita buat sama sekali tidak untuk mendiskreditkan rupiah, karena walau bagaimanapun rupiah adalah mata uang negara kita yang harus kita cintai dan akan kita gunakan sehari-hari untuk beli beras dan juga bayar listrik dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk menabung, tetap kita akan merekomendasikan emas gitu. Jadi pada akhir video ini saya mengajak teman-teman semua untuk mulai berpikir kritis, karena kedepannya emas ini yang hari ini harganya 1 juta per gram, kemudian hari harganya bisa mencapai 5 juta, 10 juta per gram. Saya sudah melewati perdebatan-perdebatan itu ketika pertama kali saya sampai di Jakarta tahun 2001 lalu. Harga emas ketika itu sekitar 70 ribuan per gram. Dan saya berdiskusi dengan teman-teman, suatu saat kalau harganya 100 ribu, siapa yang sanggup beli? Beberapa tahun kemudian saya mendapati harga emas 300 ribu. Lalu ada lagi teman yang bilang, kalau sampai 500 ribu, kira-kira masih ada yang beli nggak? Lalu sampailah saya pada tahun 2019 lalu ketika harga emas 700 ribu. Suatu saat kayaknya bisa harga 1 juta ya. Wah, nggak mungkin lah, siapa yang mau beli? Dan sampailah kita pada hari ini ketika harga emas 1 juta per gram. Jadi hanya dalam waktu 22 tahun dari harga 70 ribuan per gramnya, hari ini 1 jutaan per gramnya. Lebih kurang naik 14 kali lipat atau 1400%. Jadi dari cerita yang berupa fakta barusan, teman-teman harusnya mulai aware terhadap emas dan jangan terbawa kepada narasi-narasi yang mengatakan bahwa emas akan begini, emas akan begitu dan segala macamnya. Karena emas sudah memberikan bukti selama ribuan tahun, menjadi saksi sejarah ribuan tahun bahwa emas akan tetap mampu menjadi solusi dari segala kondisi gitu. Kenapa saya bilang solusi dari segala kondisi? Suatu saat kita mau bikin apapun, kalau sudah ada emasnya, dia bisa dilakukan. Mau bikin sekolah, mau bikin rumah, mau bikin toko, ada emasnya, semuanya lebih mudah untuk dikerjakan. Kalau misalnya teman-teman hampir tidak menemukan alasan untuk menabung, anggaplah sebagai wasilah dari Rasulullah bahwa mata uang yang akan diakui di akhir zaman adalah dinar dan dirham gitu. Itu sebagai penutup dari saya. Semoga teman-teman semua mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan barusan. Saya adalah saksi hidup dari perjalanan emas selama 22 tahun terakhir. Menjadi catatan bagi kita bahwa emas adalah solusi terbaik untuk menabung gitu. Jangan sampai anak cucu kita wariskan sesuatu yang terus turun nilainya gitu. Jadi saya sampai pada kesimpulan bahwa emas adalah cara terbaik untuk menabung. Entah itu untuk biaya haji, biaya pendidikan anak, ataupun biaya bikin rumah kemudian hari gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.